Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya pagi ini sahabat semua di hari Sabtu pagi ini? Semoga menjadi pagi yang menyenangkan buat teman-teman semua, baik yang menonton di Facebook Live maupun nanti yang di IGTV. Dan tentu juga silahkan subscribe ke channelnya Rumah Hijau Net untuk mendapatkan update video terbaru seputar urban farming yang saya lakukan. Siapa tahu bisa menginspirasi. Ya sahabat semua, pagi hari ini saya mau berbagi sesuatu yang bisa katakanlah saya agak kesengsem atau jatuh cinta atau lagi bersemangat karena apa? Karena ternyata ada sebuah metode composting yang bisa jadi lebih berguna lagi atau jadi lebih bermanfaat, dan itu sangat bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan membuat ekoenzim atau ekoenzim, ya gimana bacanya terserah teman-teman aja, tapi tulisannya kurang lebih ekoenzim. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat bisa kita lakukan di rumah. Nanti linknya saya akan sharingkan di bawah link video ini di deskripsi, bagaimana cara kita membuat ekoenzim. Intinya adalah ekoenzim kita memanfaatkan kulit, ya, memanfaatkan kulit buah, memanfaatkan kulit sisa dari tanaman, sayuran dan sebagainya untuk kita olah lagi menjadi hal yang bermanfaat. Nah, saya baru melakukan proses ekoenzim ini memang belum lama, baru mungkin hitungannya belum sampai sebulan. Namun saya sudah mau men-sharingkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara pembuatannya. Harapannya sih dalam waktu 2 bulan mendatang sudah bisa dipanen. Karena apa? Karena ekoenzim itu bisa dipanen setelah 3 bulan. Disarankan seperti itu. Nah, ekoenzim itu seperti apa sahabat semua? Jadi itu adalah sebuah enzim yang terbentuk ketika kemudian si kulit-kulit buah-buahan ini kita masukkan ke dalam sebuah wadah, kita berikan gula, dan disarankan gula merah ya teman-teman semua pakai gula merah, untuk kemudian kita campurkan air lalu kita simpan di dalam wadah yang kalau bisa tidak terlalu rapat sehingga kita bisa keluarkan gasnya. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah hal yang bisa secara bertahap dia nanti mengembang karena ada gasnya di dalamnya. Nah, ini ada Bu Dedeh nih. Wih, Bu Dede ikut nonton, belum ketinggalan Bu, baru mulai banget saya mulai di live Facebooknya ini. Nah, saya mau kasih lihat ke teman-teman apa menjadi salah satu rutinitas saya di setiap harinya kalau mampir ke dapur, yaitu saya menengok eko enzim saya ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih sudah ada beragam ya. Ini bukan buat dijual, bukan minuman juga. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ekoenzim pertama saya. Nah, saya kasih keterangan-keterangan di bawahnya ini supaya saya nggak lupa kapan saya harus memanen. Nah, ini bisa dilihat yang ini ekoenzimnya ini kulit jeruk sama gula merah. Kita pakai kamera depan aja deh biar lebih gampang. Oke. Nah, yang ini ekoenzimnya. Nah, itu saya pakai kulit jeruk sama gula merah. Yang ini kulit pepaya dan gula putih, dan sebetulnya gula putih nggak disarankan ya teman-teman, saya baru tahu setelah mempelajari lebih jauh. Nah, waktu itu ada gula putih saya pakai aja. Nah, ini ada kulit buah naga, di sini ada kulit buah nada juga. Nah, ini saya kemudian coba pakai belimbing wuluh. Nah, ini ada yang kulit jeruk peres, terus ini ada yang kulit pepaya. Nah, ada yang pakai daun singkong dan batangnya. Yang di belakang sini itu ada campuran. Nah, makin kesini mulai campuran ya, ada serai dan kulit pisang di dalam sini. Lalu kemudian yang ini ada sama nih kulit pisang, pepaya dan kulit pepaya. Jadi memang kemudian menggunakan buah-buahan atau kulit-kulit yang biasa teman-teman pakai. Nah, ini ada gula merah. Saya pakai kulit pisang dan batang singkong juga di sini. Kebetulan istri saya lagi seneng banget bikin botok. Jadi suka banyak daun singkong. Nah, ini ada macam-macam, malah ini ada kulit jeruk, ada kulit ubi merah, sama ada kulit pisangnya. Nah, lalu yang di sini makinnya baru tanggal 10 April kemarin saya buat itu kulit pepaya sama kulit jeruk. Nah, ini saya pakai botol yang lebih besar, ada 2 porsinya. Nah, ini ada kulit pepaya lagi. Maklum penggemar pepaya, jadi banyak pepaya. Nah, kemudian tadi ada labusiumnya. Nah, ini juga kulit pepaya. Nah, jadi setiap hari itu sahabat-sahabat semua, saya ada sebuah rutinitas baru, yaitu mencoba untuk mengeluarkan gas-gas yang tersimpan di dalam wadah-wadah ekoenzim ini. Karena apa? Karena mereka menghasilkan gas, teman-teman. Nah, kebetulan yang 3 awal ini sudah habis nih gasnya.
Jadi kalau saya buka pun dia sudah nggak ada gasnya gitu. Katanya sih kalau mau dipakai dipakai aja, tapi kalau misalnya eh, mau menunggu sesuai prosedur ya tunggu sampai 3 bulan. Nah ini sudah nggak ada gasnya. Nah bagaimana dengan yang ini? Nah ini juga sudah nggak ada gasnya. Nah yang ini teman-teman, kalau teman-teman coba hening sejenak, dah kedengeran ya. Tuh. Nah tuh jadi saya lakukan ini setiap hari sehingga kemudian bisa mengeluarkan gas dari setiap wadahnya ini. Nah tuh kedengeran ya. Yang ini juga nih teman-teman. Tadi ini salah satu gas yang cukup banyak pagi hari ini. Tadi saya buka sebelum saya syuting tuh. Lihat ya, tuh langsung ada reaksi penghasilan gas di dalam botolnya ini. Keren banget. Nah ini juga tuh. Ya, menariknya sahabat-sahabat semua, ternyata di dalam kita membuat ekoenzim, gas yang tadi dihasilkan itu konon kabarnya disebut sebagai gas O3 atau gas ozon, gas yang sebetulnya saat ini sedang disinyalir jumlahnya mulai agak berkurang sehingga kemudian terjadi pemanasan global dan sebagainya. Nah, dengan kita membuat ekoenzim, kita menyumbang, ya, keren ya, kita menyumbang O3, menyumbang zat ozon ini untuk kemudian kita lepas ke udara. Siapa tahu ini bisa membantu proses penyeimbangan penyejukan bumi ini kembali. Ya mungkin kalau cuma saya yang melakukan ya tidak terlalu signifikan hasilnya, apalagi melawan aneka banyak kendaraan knalpot di luar sana, pabrik dan sebagainya. Namun andai kata ini menjadi sebuah gerakan yang kemudian kita bisa lakukan bersama-sama, tidak hanya satu, dua, dan berkat video ini atau mungkin juga edukasi dari teman-teman penggiat lingkungan yang lainnya, makin banyak yang mau meluangkan waktunya untuk kemudian membuat ekoenzim seperti ini, siapa tahu bumi kita menjadi bumi yang kembali lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, di video ini saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk terinspirasi bagaimana sih cara saya membuat ekoenzim. Gampang banget teman-teman. Pertama, rumusnya adalah berdasarkan literatur yang saya baca, sekali lagi ada nanti linknya saya tinggalkan di bawah ini. Itu perbandingannya adalah 1:3 dan banding 10. Jadi satu itu artinya satu gula merah atau satu gula merah ya bahan pemanisnya. Artinya kalau gula merahnya 50 gram, lalu 3, 1, 3, 10. Yang tiganya ini berarti sampah organiknya atau kulit-kulitnya itu berarti 3 kali 50 atau sekitar 150 gram. Lalu airnya 10. Jadi 50 liter. 500 liter, Mak. 500 mililiter. Jadi 50 gram gula, 150 gram kulit organiknya, lalu kemudian 500 ml air. Nah, itu campurannya kurang lebih standarnya seperti itu. Kemudian nanti teman-teman mau nyimpannya di mana? Di jerigen kayak yang 5 liter atau kemudian sehari ini mau pakai botol saya yang 2 liter ini. Itu tinggal kemudian diduplikasi saja, tapi kurang lebih resepnya seperti itu. 1:3:10. Nah, pagi hari ini kebetulan kemarin tuh istri saya baru saja bikin kolak, jadi kemudian kita punya banyak, ada beberapa kulit ubi merah ini, yang ini kemudian saya mau coba jadikan ekoenzim pagi hari ini. Nah, mari kita lihat sedikit prosesnya. Jadi saya kebetulan di rumah ada timbangan digital, timbangan kue seperti ini. Kita hidupkan. Nah, saya taruh dulu ininya, kita nolkan dulu. Nah, setelah itu kemudian langsung ditimbang aja teman-teman di sini. Timbang. Nah, ini berapa nih angkanya? Kelihatan nggak ya? Katakanlah kalau saya kasih lihat ini angkanya 61. Nah, ini saya mau tambahkan ini juga. Ini apa teman-teman? Ini potongan batang serai. Jadi ini serai, potongan serai yang kemudian saya tambahkan di sini sampai 150. Nah, ini masih baru 100. Saya tambahkan saja semuanya. Jadi kalau tutorial composting ya begini ya teman-teman ya. Kita nggak sendirian, banyak penggemarnya nih. Ada gula merah di sini, semut-semut sudah berdatangan. Begitulah kalau kita melakukan sesuatu bersama alam. Ada sahabat-sahabat kita yang lain. Nah, ini udah 143 gram. Saya mau tambahkan juga sedikit. Katakanlah tadi pagi ada kulit pisang. Nah, langsung dia jadi 153 gram. Nah, ini sudah memenuhi 150 gram. Nah, ini ada gula merah. Tadi saya sudah timbang. Ini ukurannya sekitar
50 gram. Nah, bagaimana cara proses menyampurnya? Gampang saja teman-teman. Proses menyampurnya tentu saja pertama, kalau saya biasanya saya mengencerkan dulu nih gula merahnya, saya encerkan di sini. Kita tuangkan. Ups, maaf, agak terlalu banyak, kita kurangi. Kita mau bikin satu porsi dulu aja, jadi hanya 500 ml. Jadi teman-teman siapkan 500 ml air seperti ini, 500 ml air. Lalu kemudian kita masukkan gula merahnya. Gula merahnya kita masukkan ke dalam 500 ml air, 500 ml air tadi. Lalu kemudian sudah aduk-aduk saja. Wih, selamat pagi Kak Eva dari Semarang. Semoga sehat di Semarang. Nah, udah nih, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Dan biasanya kalau ada ukuran gula merah yang cukup besar, saya kurang-kurangi dulu. Kalau bukan ini gula merahnya, gula merah yang tipenya agak keras, jadi saya coba gunting-gunting dikit. Oke. Nah, udah nih, kita aduk-aduk saja teman-teman. Lalu setelah larutan gula merah ini siap, kita sekarang masukkan. Nah, kita agak turunkan deh. Kita masukkan kemudian ini si sampah-sampah organiknya ke dalam botol. Seberapa dicacah? Kayaknya nggak perlu terlalu dicacah teman-teman. Kalau mau dicacah rajin boleh banget. Tapi kalau saya kemudian pagi hari ini saya nggak terlalu mencacah. Karena ujung-ujungnya, kenapa? Karena saya ngelihat apa yang terjadi pada tanaman, pada ekoenzim saya yang pertama. Ini ekoenzim saya yang pertama ini, kemudian kalau dilihat kulit jeruknya kemudian jadi hancur seperti ini tuh teman-teman. Jadi betul-betul hancur dalam waktu proses yang katakanlah baru sekitar mau jalan 1 bulan. Nah, ini udah tinggal kita masukkan saja ke sini. Nah, kalau misalkan teman-teman menonton video ini rekamannya, boleh di skip aja karena proses nyemplunginnya tidak sebentar. Mungkin butuh waktu sekitar 2 menit. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol dikit biar kelihatan mukanya. Nah, jadi teman-teman, ekoenzim ini jujur buat saya menjadi salah satu aktivitas harian yang menyenangkan. Karena apa? Saya jadi mendapatkan sebuah cara lagi untuk kemudian membuat sampah rumah tangga saya yang ada di rumah itu tidak hanya masuk komposter. Jadi kemudian ada cara lain yang bisa kita lakukan supaya kemudian si sampah rumah tangga kita ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini udah kita masukkan saja teman-teman. Nah, oh iya, apa sih manfaatnya ekoenzim? Nah, itu dia. Dari yang saya baca, terus kemudian dari mentor saya. Jadi saya melakukan ekoenzim ini terinspirasi dari mentor saya, Mbak Wildayanti. Mbak Wildayanti itu mengajak untuk membuat ekoenzim, dan saya kok tiba-tiba asik banget ekoenzim nih. Ya, kemudian saya baca-baca dan ternyata ekoenzim ini itu ujung-ujungnya bisa kemudian bermanfaat sebagai desinfektan, sebagai sanitizer, sebagai bahkan nanti residu dari ekoenzimnya itu bisa jadi pupuk. Lalu kemudian katanya bisa jadi pestisida juga. Nah, ini karena kebetulan sudah iris-irisnya sudah cukup panjang, jadi kita bisa langsung masukkan aja seperti ini. Coba saya lihat sebentar. Oke, nah ini tinggal kita cemplung-cemplung saja teman-teman. Nah, jadi ujung-ujungnya ekoenzim ini katanya dia bisa untuk sebagai pestisida nabati. Wih, keren banget kan. Kebetulan saya kan hidroponik di rumah, ada tanaman organik juga. Jadi kalau ada kutu, ada katakanlah ulat dan sebagainya, kan saya nggak pakai pestisida. Biasanya sih saya pakai pestisida mekanik aja. Saya remes lah, saya cuci gitu ya pada si kutu-kutu itu. Tapi kemudian begitu sebenarnya kita juga bisa bikin pestisida nabati sih, menggunakan bawang putih, menggunakan
katakanlah tembakau dan sebagainya, namun melibatkan gula atau unsur pemanis di dalam pembuatannya, artinya kan butuh waktu, dan itu ternyata sepertinya akan membuat si ekoenzim ini menjadi lebih menarik untuk kemudian dilakukan. Oh ya, tipsnya juga adalah pastikan sesegar mungkin ya kulit-kulitnya. Jadi katakanlah ada kulit pisang atau apa, kulit pepaya segala macam, sedapat mungkin diproses dalam keadaan segar sehingga hasilnya pun baik. Nah, ini sudah semua nih teman-teman. Setelah ini semua sudah selesai, kita tuangkan gula merahnya ke dalam botol. Kita tuangkan ya teman-teman ya. Waktu saya posting ini pertama kali, langsung pertanyaan dari sepupu saya, "Mas, itu minuman apa?" Tidak untuk diminum. Nah, ini masih ada sisa gula-gula yang besar ini saya coba masukkan secara manual saja ke dalam botolnya. Jadi teman-teman, si ekoenzim ini konon kabarnya memang bisa dipakai untuk sebagai pestisida. Nah, ini yang kemudian membuat saya menjadi tertarik untuk melakukannya. Karena apa? Karena kan saya sebagai petani urban, saya ya salah satu yang saya hadapi kan adalah hama. Walaupun kemudian mindset saya terhadap hama sudah lebih santai ya, dalam artian ya kalau ada hama ya kayak kita bagi-bagi rezeki aja sih. Kita bagi-bagi rezeki, tapi kemudian ya kalau kebanyakan agak gemes juga ya. Nah, gimana cara kita bisa mengatasinya? Ternyata ekoenzim ini bisa membantu. Nah, bagaimana membantunya nanti saya cerita lagi ya kalau kemudian sudah panen, sudah bisa kita gunakan. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Oke, sebentar. Ya, nah teman-teman, ini sudah jadi nih ekoenzimnya. Lalu setelah ini apa yang dilakukan? Ya tinggal ditutup saja. Oh, betul ya, sudah selesai. Nah, kadang-kadang saya suka aduk-aduk begini supaya kemudian lebih tercampur. Nah, ini kebetulan karena ukuran botolnya yang 2 liter, makanya nanti saya akan tambahkan lagi 1 porsi lagi untuk kemudian nanti disimpan bersama ekoenzim yang lainnya. Nah, saya membayangkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan saya sudah bisa secara rutin nih memanen ekoenzim saya. Tapi ya untuk bisa memanen secara rutin berarti kita harus menanam secara rutin juga ekoenzimnya. Nah, jadi teman-teman, yuk sekarang mulai memilah lagi. Yuk setelah memilah sampah organik dan anorganik, nah si organiknya ini kalau bisa teman-teman mulai memilah lagi yang kulit-kulit buah-buahan, sisa-sisa potongan sayur segala macam, dan kita buat ekoenzim. Jadi siapkan juga gula merah, wadahnya, dan air sesuai dengan takaran yang tadi sudah disebutkan. Ini bisa menjadi salah satu solusi composting yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kan tujuannya composting itu katakanlah kita mengurangi, bukan menghabiskan sepenuhnya. Iya kalau bisa keren banget, tapi kalau nggak bisa gimana? Kita bisa mengurangi. Katakanlah nih, teman-teman, salah satu pertanyaan yang suka sampai ke saya itu adalah, "Mas, saya tinggal di apartemen, gimana proses compostingnya?" Ini bisa dipakai nih teman-teman. Ini ekoenzim ini bisa dipakai banget buat teman-teman yang tinggal di apartemen. Jadi sampah-sampahnya, khususnya yang buah-buahan ya, mungkin nanti yang sifatnya katakanlah protein, tulang dan sebagainya, itu bisa teman-teman lakukan metode kompos pot. Nah, jadi tapi kan jadi lebih berkurang. Jadi nggak semuanya masuk ke dalam kompos pot yang kemudian nanti akan memenuhi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, karena Anda menggunakan ekoenzim, maka ini bisa kemudian mengambil jatah makanan yang sifatnya sayur-sayuran, buah-buahan, itu jadikan ekoenzim seperti ini. Ya, keren banget kan? Ya, teman-teman, semoga terinspirasi. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, sahabat-sahabat yang sedang nonton pagi hari ini, atau yang lagi nonton video ini, kalau ada yang mau ditanyakan terkait sama ekoenzim, soal ekoenzim, silakan tinggalkan komentar di bawah. Nanti kita bahas dan kita pelajari bersama. Nah, sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Facebook Live pagi hari ini dan sudah menonton video ini baik di IGTV maupun di channel YouTube saya, channel YouTube Rumah Hijau Net. Langsung aja subscribe supaya kemudian Anda mendapatkan terus update-update seputar kegiatan composting urban farming yang saya lakukan di dalam keseharian saya. Siapa tahu menginspirasi, karena saya memang menyediakan diri atau ingin mendokumentasi perjalanan bertani saya, tetapi di perkotaan atau di lahan sempit
yang katakanlah kita ingin bertani tapi belum punya kesempatan punya lahan yang banyak atau lahan kita sedikit saja. Nah, mungkin siapa tahu video ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan luas, gampang banget, tinggal lakukan saja. Tapi kalau lahannya kecil, kadang-kadang kita perlu punya pertimbangan-pertimbangan supaya kemudian secara estetika, secara lingkungan itu masih bisa terpenuhi. Nah, ternyata saya bisa melakukannya nih teman-teman. Pasti teman-teman juga bisa semua. Terima kasih ya sahabat semua yang sudah hadir. Sampai kita ketemu lagi di channel-channelnya Rumah Jo yang lainnya. Selamat membuat Eco Enzyme. Oh ya, video ini juga saya persembahkan buat teman-teman yang sudah selesai mengikuti pelatihan composting online sebagai tambahan modul untuk kemudian menjelaskan bahwa selain proses composting yang sekian banyak yang sudah saya carikan alternatifnya, Anda juga bisa melakukan Eco Enzyme. Nanti akan saya tambahkan baik di modulnya maupun kemudian saya tambahkan di akhir modul untuk menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih loh sahabat semua. Terima kasih buat Kak Rian Dita yang juga sudah ikut hadir menonton di Facebook Live pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita dari rumah.